for you. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang theories on tail atau teori-teori yang bisa kita yang harus kita ketahui ketika mendalami tentang teaching English for young learners. Dalam PowerPoint ini kita akan mempelajari tentang theories of children in learning development, multiple intelligences, TEL in Indonesia context, and classroom languages. Baik, untuk teori yang pertama, ya, jadi ada banyak sekali teori atau teori dasar yang berhubungan dengan TEL atau Teaching English for Young Learners. Oke, nah teori learning development yang pertama yaitu dikemukakan oleh Jean Piaget, ya. So according to Jean Piaget, there are 4 universal stages of development that all children go through, and the development was a process of acquiring the principles of formal logic. Jadi ada 4 stage yang dikemukakan atau 4 stage teori perkembangan. Dari perkembangan seorang manusia atau seorang anak-anak itu dalam berkembang dan menempuh suatu proses pencapaian, ya, yang bisa sampai dia bisa berpikir atau paham tentang formal logic atau kenapa benda bisa demikian gitu pokoknya. Jadi mengenal alasan-alasan logis. Yang pertama yaitu stage yang disebut stage atau tahapan sensori motor yang dimulai dari ketika manusia atau anak-anak tersebut baru lahir sampai dia berumur 2 tahun. And in this stage, the young children or the young child learns to interact with the environment by manipulating object around him. Nah, makanya pada umur anak dari 0 sampai 2 tahun ini, seorang anak itu akan belajar dia mengenal lingkungan, berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi apapun yang dekat berusaha untuk diambil, dan apa yang dia lihat akan ditiru. Baik dia berupa gerakan ataupun berupa bahasa. Setelah stage atau tahapan sensori motor ini, kita akan mengenal yang namanya pre-operational stage yang diperkirakan terjadi pada umur 2 sampai 7 tahun. Jadi in this stage the child thinking is largely reliant on perception, but he or she gradually becomes more and more capable of logical thinking. On the whole, this stage is characterized by egocentrism and lack of logical thinking. So on this age from 2 until 7 years old, so the children is already able to think about something, yeah, but it still need to do to teach again, yeah. So she and he can gradually become capable to do a logical thinking. Jadi masih perlu diajari, diasah lagi kemampuannya. Nah, dalam masa ini muncul yang namanya egocentrism and lack of logical thinking. Jadi mereka rasa keegoisannya itu mulai muncul. Jadi egocentrism tidak hanya egois secara secara emosional, but egocentrism also by using a language, ya, dan benda-benda yang dia pikirkan. Jadi mereka belum mampu juga memahami tentang kenapa ini. Let's see, dia punya mainan, anak itu punya mainan. Terus dia udah nggak pakai mainannya itu. Tapi ada yang mau meminjam. Nah, dia masih tidak mau meminjamkan, tapi dia belum tahu alasan kenapa harus meminjamkan mainannya. Ya, meskipun sebenarnya itu bisa diajarkan secara perlahan. Nah, selanjutnya adalah masa concrete operational stage. Yeah, it start from 7 until 11 years old,
And at 7 is turning point in a cognitive development. Jadi angka 7 atau umur 7 tahun itu merupakan turning point atau dimulainya terbentuk yang namanya perkembangan secara kognitif dari seorang anak. Ya. Because at that stage the children is starting to think, ya, and resemble logical adult like thinking, ya. Jadi mengcopying apa yang adult atau orang dewasa biasanya pikirkan. And that development the ability to apply logical reasoning in several areas of knowledge at the same time, but this ability is restricted to immediate context. Ya, tapi kemampuan mereka dalam berpikir itu masih dalam kemampuan mereka dalam berpikir secara logis itu masih dalam dalam konteks tertentu saja. Jadi kalau mereka diekspos tentang hal-hal apa yang mereka sering dengar, ya, seperti itulah cara berpikirnya dia. And this means that the children at this stage cannot yet generalize their understanding. Belum terlalu bisa mengembangkan sekali atau mencari, let's say, solution, itu mereka belum. And the last step atau the last stage on Piaget's theory is formal operational stage. It is started from 11 onwards. Yes, dari 11 tahun ke atas. So the children are able to think beyond the immediate context in more abstract terms, and they are able to carry out logical operations such as deductive reasoning in the systematic way, and they achieve a formal logic. So start from 11, the children are able to do just like a problem and solving, and then they know why there is, for example, there is night and then morning, and then there is daylight, for example. Jadi mereka sudah tahu kenapa terjadi siang malam, ternyata kenapa bisa terjadi hujan gitu umpamanya. Jadi they already know the systematic way of life that happen in their life. Okay? And then the next one, this is the development. So this is the Jean Piaget. And then the next one is the theory of children learning development by Lev Vygotsky. Now, Lev Vygotsky is famous with zone of proximal development, or we can call it ZPD. Ya. Jadi Lev Vygotsky ini terkenal sekali dengan yang namanya ZPD atau zone proximal development atau zona perkembangan maksimal anak. Ya. Dan teori yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky ini, ya, tentang perkembangan anak, yaitu bagaimana pengaruh sosial, ya, pengaruh budaya, dan pengaruh dari teman sejawat, guru, dan orang tua dalam berinteraksi anak merupakan sumber pembelajaran dan sumber perkembangan utama dari seorang anak. Jadi ketika kamu ingin menyiapkan seseorang yang berkualitas, siapkan lingkungan yang berkualitas, culture yang benar, ya, dan teman-teman bermain, guru, dan menjadilah orang tua yang hebat. Jadi mereka itu yang akan mempengaruhi perkembangan dari seorang anak. Nah, teorinya disebut dengan teori social constructivism. Jadi bagaimana lingkungan sosial bisa mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran dari seorang anak. Dan konsep lainnya yaitu ZPD, ya. So it is different between the current knowledge of the child and the potential knowledge achievable with some help from or more knowledgeable peer or adult. Jadi bagaimana peran sosial atau peran orang di sekitar anak tersebut dalam membentuk atau mendapatkan potensi dari anak tersebut. Ya, kita bisa lihat dari gambar ini,
Ya, jadi bagaimana seseorang yang awalnya tidak mengetahui tentang suatu ilmu dan kemudian akan dipandu oleh orang yang sudah mengetahui tentang ilmu itu. Di dalam masa ini adalah adult teacher, ya. Dan setelah dibimbing, jadi anak itu bisa menjadi person can already do atau know, ya, sudah menjadi tahu. Jadi bagaimana tahapan seseorang ketika dipandu oleh lingkungan yang tepat dan akan menjadi seperti apa yang diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu teori dari Brunner. Jadi ini juga merupakan peneliti anak yang sangat terkenal sekali, ya. Jadi dengan teorinya scaffolding masih berhubungan dengan Lev Vygotsky barusan yang masih mengangkat tentang social environment, ya. Ya, tapi di sini menggunakan teori scaffoldingnya, yaitu bagaimana helping children to learn by offering systematic support. Jadi bagaimana membantu anak tersebut belajar dengan memberikan dukungan yang sistematis. Karena social environment seperti social interaction dengan orang tua dan guru can make a difference in terms of offering unique enriching experiences. Jadi dalam konteks sosialnya bersama guru dan juga orang tua dan juga teman-teman itu bisa membuat perbedaan yang sangat unik dan signifikan mengenai kenapa anak bisa seperti ini, perkembangannya kenapa seperti itu. Contohnya, nah dalam Brunner's ini mengembangkan learning modes yaitu inactive, iconic, and symbolic. Jadi ketika inactive itu learn through movement or action. Jadi di sini anak-anak diberikan bendanya atau dicontohkan gerakannya. Jadi contohnya itu adalah play with a book. Jadi dia melihat, terus menyentuh gambarnya itu. And then iconic is learn through image or icon. Jadi look at the pictures. So look what kind of pictures, yeah. And then the last one is symbolic. So we learn through abstract symbols. For example, just like how we read, ya, sudah mulai bisa membaca. Jadi itulah yang dimaksud dengan simbolik. Jadi sudah mampu membaca simbol-simbol bahasa. And then the fourth one is the theory of children learning development by Howard Gardner. Yeah, this is just like the famous one. Yeah, so Howard Gardner say that when assessing a children's intelligence, it had no unitary characters. Rather, it manifested itself in many different ways in different children. It called multiple intelligences. The type of intelligences are linguistic, logico-mathematic, musical, spatial, bodily kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, and natural. Ya, jadi based on Gardner, kita tidak boleh menilai seorang anak atau kecerdasan seorang anak itu hanya dari salah satu karakter yang dia miliki atau kecerdasan yang dimiliki. Hanya bisa ini dikategorikan intelligent. No. Ya, jadi ini dimanifestasikan karena seperti yang kita ketahui kecerdasan seorang anak itu berbeda-beda. Ada yang sukanya di musik, ada yang sukanya di linguistik atau di bahasa, ada yang sukanya matematik, ada yang sukanya bodily kinesthetic atau olahraga gitu umpamanya. So they are different. Jadi kita tidak bisa menilai sesuatu yang berbeda. Baik, ini merupakan multiple intelligences dari Howard Gardner. Yang pertama ada kinesthetic, ada interpersonal, ada linguistic, and then mathematical, and naturalistic, intrapersonal, visual, and music. Yeah. Okay, this is the more explanation on this. So if you think that yourself or your children or your students, I love animal, plant, and nature, understand the natural world. Yeah, for example, just like a biologist and conservationist. Yeah, so you all learn by naturalistic. Jadi ketika kalian mengajar anak yang
mempunyai kecerdasan naturalistik, kalian bisa menyuruh dia untuk melakukan riset di lingkungan sekolah jika topiknya berhubungan dengan lingkungan sekolah contohnya. Nah, selanjutnya linguistic intelligence. Jadi kecerdasan berbahasa. Ya, jadi cepat dia memahami bahasa-bahasa baru, terus memahami puisi, dan bisa juga menjadi penulis. Selanjutnya ada visual or spatial intelligence. Jadi anak yang cerdas dalam graphic, design, visualization, jadi berpotensi menjadi seorang desainer or engineer or even pelukis ya. Jadi dia mempunyai kecerdasan visual or spatial. Nah, selanjutnya musical. Musical intelligence is performing and composing musical pieces, just like anak yang suka sekali menyanyi, suka sekali menciptakan lagu. Jadi dia mempunyai kecerdasan, tingkat kecerdasan musical yang tinggi. Nah, selanjutnya kecerdasan interpersonal. Nah, inter itu maksudnya adalah in, ke dalam ya. Jadi bagaimana kemampuan orang untuk mengatur orang-orang ya secara berkelompok dan dalam hubungan sosial. Selanjutnya intrapersonal intelligence. Nah, kalau inter itu adalah kecerdasan dalam diri ya, intrapersonal itu adalah kecerdasan keluar atau kecerdasan untuk bersosialisasi ya. Kalau intra itu adalah ke dalam diri, inter itu yang bersosialisasi keluar. Jadi intrapersonal ability to understand one's inner feelings ya. Jadi kecerdasan dalam mengetahui atau memahami kesusahan seseorang ya. Jadi if you can just like be a philosopher. And then the next is logical intelligence. So when you do logic, it's related to the math and logical thinking, just like a banker or accountant. Okay, and then next one, the last one we have kinesthetic intelligence. So kinesthetic, it's like a movement, ya, pergerakan tubuh, just like sport, cycle activities, body movement, just like actors or athlete, something. And then the fifth one is the old theory, but nowadays is used in international school, mostly of international school, is Maria Montessori. Yeah, so Maria Montessori is not a teacher, is not an educator, but she is a doctor, seorang dokter ya. So she said that the children learns language and other significant life skills without conscious effort from the environment where they spend their time. And children learn best through sensory experiences by doing and through repetition. Ya, jadi adanya pengulangan. And then the children are capable of great concentration when they are surrounded by many interesting things to do and given the time to freedom to them. And then the children need more cycle activity. Di belajar Montessori dengan menggunakan metode Montessori ini, jadi siswa disiapkan berbagai macam hal menarik ya, yang ramah lingkungan dan juga dikelilingi oleh mereka. Jadi nanti terserah mereka mau bermain yang mana atau belajar menggunakan benda yang mana. Ada 7 principles dari Montessori, yaitu play is work. Jadi in Montessori believe that when the children play, the children will learn. So the play is work. And then
prepared environment. Jadi lingkungan itu udah disiapkan karena di dalamnya ya, di dalam pembelajaran itu akan ada practical life-nya. And then observation, observasi ya. And then freedom with limits. Jadi bebas dengan there is a limit ya, ada batasannya. And then the next one is respect ya. So how you learn the kids to respect each other. And hands-on learning maksudnya jadi ada aja activity-nya. And then the Montessori is independent. Okay, there are 5 key area of learning in the Montessori environment ya, yang biasanya dipelajari dalam pembelajaran metode Montessori ya, yaitu practical life, sensorial, math, language, and culture. Practical life itu tentang praktek kesehari-harian di rumah. Sensorial itu bagaimana kita sebagai seorang guru menyiapkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perkembangan sensori motor. Dan math, matematika, language, dan bahasa. Dan budaya. Oke, nah itu dia 5 teori ya, yang sangat terkenal sekali di Indonesia dan bisa dipergunakan ya. Ada plus minusnya dalam mengenal suatu teori perkembangan anak. Baik, jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai teori perkembangan anak. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Thank you.